Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Putri Wahyuni dari jurusan Hukum Keluarga Islam Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum acara pidana dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum acara pidana. Nah, kita akan mempelajari mengenai beberapa perbedaan pengertian hukum acara pidana menurut beberapa pakar hukum. Yang pertama dari Profesor Dr. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hukum acara pidana ialah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintahan melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana. Kemudian pengertian hukum acara pidana menurut Van Bemmelen yang mengatakan bahwa hukum acara pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputuskan oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut. Menurut Bambang Purnomo, beliau mengatakan dalam arti sempit hukum acara pidana yaitu kumpulan peraturan tentang proses pelaksanaan hukum acara pidana, dan dalam arti luas yaitu kumpulan peraturan pelaksanaan hukum acara pidana ditambah dengan peraturan lainnya yang berkaitan dengan peraturan yang lain. Nah, menurut Dr. Andes Imron Rosyadi mengatakan bahwa hukum acara pidana ialah upaya hukum untuk mencari dan mempertahankan atas kebenaran material dalam hukum acara pidana yang bersifat pasif atau tidak akan bekerja jika tidak ada pelanggaran dalam hukum acara pidana, atau hukum pidana formil menunggu adanya perbuatan hukum yang melanggar hukum material. Setelah kita belajar mengenai pengertian dari hukum acara pidana, kita akan mempelajari tentang bagaimana dan pihak-pihak mana saja yang termasuk dalam proses hukum acara pidana. Nah, di dalam proses hukum acara pidana terdapat penyelidik atau biasa disebut dengan penyidik. Nah, pada proses penyidik atau penyelidik ini dilakukan tindakan yang mendahului pemeriksaan. Biasanya tindakan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian, dan penyidik atau penyelidik ini berada pada tingkat penuntut umum. Kemudian ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang bisa menguatkan, maka bukti itu oleh penyidik akan dikirimkan oleh BAP atau yang biasa disebut dengan berkas acara pemeriksaan kepada kejaksaan. Kemudian kejaksaan menuntut untuk menunjuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan selanjutnya akan dilimpahkan oleh pengadilan negeri. Nah, dalam proses hukum acara pidana ada beberapa pihak yang mempunyai wewenang dan beberapa pihak yang harus kita ketahui siapa saja sih yang mempunyai wewenang dalam proses hukum acara pidana ini. Nah, yang pertama adalah terdakwa atau tersangka. Pengertian tersangka tertuang dalam pasal 1 angka 14 KUHP yang berbunyi, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa berada pada pasal 1 ayat 15 dalam KUHP yang berbunyi, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Nah,
Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tersangka masih pada tingkat pemeriksaan penyidikan oleh kepolisian, sedangkan terdakwa sudah pada tingkat jaksa atau penuntut umum dan pada tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan. Nah, yang kedua, penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pengertian penyelidik ini terdapat pada pasal 1 angka 14. Nah, yang ketiga, penyidik. Pengertian penyidik berada pada pasal 1 angka 1 KUHP yang berbunyi, penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat PNS tertentu yang mempunyai wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian yang keempat ada penuntut umum atau jaksa yang berada pada pasal 1 angka 6 huruf A KUHP. Di situ didefinisikan mengenai arti penuntut umum, yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan pada pasal 1 angka 6 B KUHP menjelaskan bahwa jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Nah, dari rumusan undang-undang tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan dan penuntutan umum menyangkut fungsi. Sekarang kita akan mempelajari tentang arti luas dari penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana terlebih dahulu diawali dengan suatu tahap yang disebut dengan penyelidikan. Berarti bisa disimpulkan bahwa sebelum ada penyidikan harus ada penyelidikan dulu. Nah, apa sih penyelidikan itu? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Nah, setelah penyelidikan selesai, maka penyidik bisa berpendapat bisa diteruskan ke tahap penyidikan atau tidak. Langkah selanjutnya adalah mencari dan mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu akan ditemukan titik terang bahwa apakah itu bisa disebut sebagai tindak pidana atau tidak, dan bisa untuk menyimpulkan siapakah pelaku atau tersangka dari kasus tersebut. Apa tujuan dari proses penyidikan? Nah, tujuan dari proses penyidikan itu ada 3. Yang pertama, untuk mencari bukti. Apakah ada bukti-bukti tersebut untuk mulai mencari kebenaran suatu kasusnya? Nah, yang kedua, mencari petunjuk. Dari bukti-bukti tersebut, bukti-bukti yang sudah terkumpul akan menjadi petunjuk. Kemudian setelah mendapatkan petunjuk, langkah yang ketiga adalah memberikan petunjuk tersebut kepada kepolisian. Nah, pihak kepolisianlah yang akan menetapkan tersangka utama dari kasus tersebut. Kewenangan kepolisian dalam tindak pidana korupsi. Pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 14 Ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik tipikor
Tipikor Mabes Polri dalam melakukan pelaksanaan penyidikan mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, akan tetapi kepolisian sendiri diatur secara khusus dalam keputusan Kepala Kepolisian nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana yang mengatur penyelidikan dan penyidikan. Nah, menurut DRA Ningsih MH selaku penyidik Tipikor Mabes Polri mengatakan bahwa pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi dalam hal ini adalah pada tahap penyelidikan tindak pidana korupsi oleh kepolisian, diawali dengan laporan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi. Informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi yang diterima dapat diperoleh dari laporan tertulis dan laporan secara lisan. Setelah penyelidik menemukan kebenaran atas laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi tersebut, maka selanjutnya berada pada tahap penyidikan. Penyidik melakukan pengumpulan alat-alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang ada pada KUHP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kewenangan kejaksaan dalam tindak pidana korupsi. Pada saat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, kepolisian diwajibkan untuk mengirimkan SPDP kepada kejaksaan dan KPK untuk menghindarkan dari benturan penyidikan dengan kejaksaan maupun dengan KPK. Namun, dalam prakteknya, hal tersebut tidak dilakukan oleh kepolisian, sehingga menimbulkan adanya tumpang tindih dalam penyidikan tindak pidana korupsi SPDP. Merupakan hal yang wajib dikirimkan kepolisian kepada kejaksaan maupun dengan KPK agar tidak terjadinya benturan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut, dan agar lembaga penegak hukum selain kepolisian mengetahui apabila kasus atau perkara sudah dilakukan penyidikan oleh kepolisian. Pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 30 Ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ada salah satu contoh di mana terjadinya tumpang tindih atau bisa disebut overlapping yang terjadi antara pihak kepolisian dan kejaksaan. Misalnya pada kasus PT Asabri. Dalam kasus PT Asabri terjadi penggelapan dana. Nah, pada awalnya penyidikan dimulai dari direktur kedua atau bisa disebut sebagai Keamanan dan Transnasional Mabes Polri. Dalam proses penyidikan, Mabes Polri menetapkan agar proses penyidikan perkara penggelapan dana dihentikan dikarenakan kurangnya barang bukti yang bisa menguatkan kasus tersebut. Dengan diberhentikannya penyidikan oleh Mabes Polri, kasus penggelapan dana di PT tersebut, Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap Subarja Mijaja sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana di dalam PT Asabri tersebut. Untuk perkara yang sama, berkaitan dengan proses penyidikan penggelapan dana, situasi seperti ini dinilai menimbulkan kurangnya kepastian hukum
dan tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum sebagai bagian perlindungan HAM, karena dalam penanganan perkara tersebut kedua lembaga antara kepolisian dan pihak kejaksaan tidak ada komunikasi atau koordinasi dalam melakukan penyidikan dan dalam tindak pidana korupsi tersebut. Pelaksanaan kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam tindak pidana di PT Asabri tersebut adalah pelaksanaan kewenangan, di mana kepolisian dalam prakteknya penyidikan mendasarkan juga dengan keputusan kepolisian nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Di satu sisi, kejaksaan dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian dan kejaksaan merupakan institusi yang berbeda, namun mereka sama-sama mempunyai wewenang dalam proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Maka terdapat pembagian wewenang antara kedua lembaga tersebut, di mana apabila menyangkut kerugian negara, kebijakan formulasi yang mengatur kepolisian dan kejaksaan ke depannya harus dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari terjadinya tumpang tindih dan terjadinya benturan dalam proses penyidikan tindak pidana. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan dan pembelajaran tadi adalah yang pertama, mengenai pihak-pihak yang ada dalam proses hukum acara pidana, yaitu ada 4. Yang pertama yakni tersangka atau terdakwa, yang kedua penyelidikan, yang ketiga penyidikan, yang keempat penuntut umum atau jaksa. Nah, dalam penyidikan itu ada 2 penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Saya Rahma Putri Wahyuni. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.